Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita, NIM 20211A1E002 dari Prodi Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini saya akan membacakan kembali hasil review saya tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang. A. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Merujuk pandangan Lord James Bryce, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Pendek kata bahwa konstitusi itu menurut pandangan merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui lembaga-lembaga permanen tersebut. Sehubungan dengan itu, C.V. Strong yang menganut paham modern secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Rumusan yang dikemukakannya adalah konstitusi itu merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya, atau pemerintah dan diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Konstitusi semacam ini dapat diwujudkan dalam sebuah dokumen yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi dapat pula berupa bundle of separate laws yang diberi otoritas sebagai definisi Bolingbroke atau Astim Rianto 2009. B. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dari kegiatan menelusuri konsep dan urgensi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu saja Anda dapat menemukan persoalan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab lebih lanjut. Contoh-contoh pertanyaan yang mungkin muncul dari benak, misalnya sebagai pertama, mestikah setiap negara memiliki konstitusi? Yang kedua, jika konstitusi itu sedemikian penting, bagaimana cara mewujudkannya? Daftar pertanyaan tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan tingkat keingintahuan Anda. Ihilal konstitusi, silakan ungkapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan C. Mengenali sumber histori, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dalam bukunya yang berjudul Leviatha 1651, ia mengajukan sesuatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial, yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Primus inter pares adalah yang utama di antara sekawanan atau kumpulan orang terpenting dan menonjol di antaranya orang yang derajatnya sama. Negara dalam pandangan Hobbes
cenderung seperti monster Leviathan. Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya atau Zeitgeist, sehingga ia cenderung membela monarki absolut atau kerajaan mutlak dengan konsep Divine Reich yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan, sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Pandangan nilai yang mendorong munculnya raja-raja tiran dengan mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi, mereka berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat. Salah satu contoh raja yang berkuasa secara mutlak adalah Louis, Raja Prancis yang dinobatkan pada 14 Mei 1643 dalam usia 5 tahun. Ia baru mulai berkuasa penuh sejak wafatnya menteri utamanya Jules Cardinal Mazarin pada tahun 1661. Louis dijuluki sebagai Raja Matahari atau Le Roi Soleil atau Louis yang Agung atau Louis le Grand atau Le Grand Monarque. Ia memerintah Prancis selama 72 tahun. Masa kekuasaan terlambat monarki di Prancis dan bahkan di Eropa. yang melakukan pembatasan kekuasaan pemerintah atau penguasa negara pasal-pasal mana sajakah? Contoh dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara memuat aturan-aturan dasar sebagai berikut. Yang pertama, pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintah, pasal 4 ayat 7 ayat 1. 2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden, pasal 6 ayat 1. Dan yang 3, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, pasal 7. Dan keempat, pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya, pasal 7A dan 7B. Dan yang kelima, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR, pasal 7C. 6 pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, pasal 11 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Dan yang ke-8 dan yang ke-7 menyatakan keadaan bahaya, pasal 12. Dan yang ke-8 mengatakan dan menerima duta negara lain, pasal 13 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Dan yang ke-9 pemberian grasi dan rehabilitasi, pasal 14 ayat 1. Dan yang ke-10 pemberian amnesti dan abolisi, pasal 14 ayat 2. Dan yang ke-11 pemberian gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan, pasal 15. Dan yang terakhir atau yang ke-12 pembentukan Dewan Pertimbangan, pasal 16. Aturan-aturan dasar Undang-Undang NRI 1945 tersebut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintah di Indonesia. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana jadinya jika kekuasaan pemerintah tidak dibatasi. Tentu saja penguasa akan memerintah dengan sewenang-wenang. Mengapa demikian? Ingat tentang hukum besi kekuasaan bahwa setiap kekuasaan pasti memiliki cenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton. Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Nilai alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan
pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Kerajaan Inggris misalnya sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki suatu naskah undang-undang dasar. Atas dasar kenyataan demikian, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsi dari pelbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka dan mendefinisikan hubungan antar negara dan warga negara atau individu. Berdasarkan uraian di atas, maka kita mempunyai dua macam pengertian tentang konstitusi itu, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dan yang kedua dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijadikan. Jika tidak mengartikan konstitusi secara sempit, yakni sebagai suatu dokumen atau seperangkat dokumen, maka kerajaan Inggris tidak memiliki konstitusi yang termuat dalam satu dokumen tunggal. Inggris tidak memiliki dokumen single core konstitusional atau konstitusional. Inggris adalah himpunan hukum dan prinsip-prinsip Inggris yang diwujudkan dalam bentuk tertulis dalam undang-undang, keputusan pengadilan dan perjanjian. Konstitusi Inggris juga memiliki sumber tidak tertulis lainnya, termasuk parlemen, konvensi konstitusional, dan hak-hak istimewa kerajaan. Dan yang D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, munculnya berbagai tuntunan reformasi di masyarakat, atau tuntunan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa terutama reformasi itu adalah mengamandemen Undang-Undang NRI 1945, B, menghapus Doktrin Dwi, fungsi angkatan bersenjata Republik Indonesia, dan yang C, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. D, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. E, mewujudkan kebebasan pers, dan F, mewujudkan kehidupan demokrasi. Dalam perkembangannya, tuntunan perubahan Undang-Undang 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 36 dalam 4 kali perubahan, yakni yang pertama, perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999, dan yang kedua, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR 2000. Perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Perubahan Undang-Undang NRI 1945 dilakukan oleh MPR selain merupakan perwujudan dari tuntunan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa atau Founding Father Indonesia, Ketua Panitia
penyusun Undang-Undang NRI 1945, yakni IR Soekarno dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945, diantaranya menyatakan sebagai berikut, bahwa ini adalah sekedar undang-undang dasar sementara, undang-undang dasar kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula nilai revolutio grandium. Nanti kita membuat undang-undang dasar yang lebih sempurna dan lengkap. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundangan di wilayah Undang-Undang 1945 isinya bersumber dan tidak bertentangan dengannya. Misalnya isi norma suatu pasal dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang NRI. Dengan demikian, Undang-Undang NRI 1945 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji apakah isi peraturan di bawahnya bertentangan atau tidak. Undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar, misal pasal 31 ayat 3 Undang-Undang NRI 1945 menyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan hal di atas disusun undang-undang pelaksanaannya. Pada tahun 2005, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN tahun 2016, anggaran pendapatan negara direncanakan sebesar 1,823 triliun. Dari jumlah itu, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar 1,547 triliun atau sebesar 84,9% dari total pendapatan negara. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya simpulkan kembali hasil review saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.